Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Akhirnya terungkap pekerjaan Ningsih Tinampi sebelum menjadi dukun pengobatan alternatif. Program siaran Jalan Kesembuhan Ningsih Tinampi yang ditayangkan Net TV baru-baru ini mendapatkan teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Pasalnya, program reality show berklasifikasi R13+ ini kedapatan melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran KPI tahun 2012. Mengutip situs resmi KPI, pelanggaran yang dimaksud berupa visualisasi Ningsih Tinampi saat melakukan terapi pada pasiennya. Dilansir dari medan.tribunnews.com, dalam proses tersebut terdapat adegan seorang wanita yang kesurupan hingga berteriak-teriak. Selain itu, terdapat adegan Ningsih Tinampi berkomunikasi dengan makhluk halus yang ada di dalam tubuh pasiennya dan menjadikan pasien yang sedang menderita sebagai objek candaan. Pelanggaran itu ditemukan tim pemantauan KPI Pusat pada tanggal 21 Mei 2021 pada pukul 04.37 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua KPI Pusat Mulyono Hadi Purnomo menilai adegan ini atas tidak mengindahkan aspek-aspek perlindungan terhadap anak dalam isi siaran. Menurutnya, aspek protektif terhadap penonton usia di bawah usia dewasa ini menjadi tujuan lembaganya, dengan harapan isi siaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penonton dengan klasifikasi usia tersebut. Adegan kesurupan dan kemungkinan ada komunikasi dengan makhluk halus yang ada dalam tubuh pasien dan menjadikannya bahan candaan di tengah pasien tersebut sedang sakit jelas tidak memberikan nilai-nilai baik bagi penonton, khususnya remaja. Sementara orang di sekitar pasien dibiarkan mengabadikan peristiwa tersebut dengan handphonenya. Kerahasiaan, identitas, dan keluhan pasien harus diperhatikan. Prinsipnya, perlindungan dan edukasi harus selalu ditegakkan, kata Mulyo. Menurut Komisioner Bidang Isi Siaran KPI Pusat ini, siaran dengan klasifikasi R semestinya memuat gaya penceritaan serta tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja. Sebelumnya, pekerjaan Ningsih Tinampi sebelum jadi dukun pengobatan alternatif. Tak banyak yang tahu pekerjaan Ningsih Tinampi sebelum jadi dukun ahli pengobatan alternatif. Pekerjaan Ningsih Tinampi sebelum jadi dukun ahli pengobatan alternatif terungkap setelah didatangi oleh Pemprov Jatim dan Dinas Kesehatan Jatim. Dukun pengobatan alternatif Ningsih Tinampi terlihat bingung dan panik ketika ditanya mengenai sumber ilmu pengobatannya. Melalui laman YouTube-nya, Ningsih Tinampi membagikan momen ketika kunjungan Pemprov Jatim dan Kesehatan Jatim berkunjung pada Kamis 6 Februari 2020 lalu. Awalnya Ningsih Tinampi ditanya oleh seorang staf kesehatan mengenai ilmu yang dimilikinya. Ia penasaran dari mana Ningsih Tinampi mendapatkan kemampuan mengobati orang. Wanita tersebut mulai pertanyaannya dengan memperkenalkan diri. Saya sudah lihat bagaimana ibu melakukan terapi. Bagi saya sangat menarik karena saya seorang pendidikan. Saya orang UNER, Bu, ungkap seorang wanita dari Dinas Kesehatan. Lebih lanjut, ia kemudian mulai mengulik sumber ilmu Ningsih Tinampi hingga mampu membuka pengobatan alternatif. Staf tersebut pun mulai bertanya kepada Ningsih Tinampi asal-muasal kemampuannya. Saya pengen tahu, ibu mendapat ilmu terapi itu dari mana, Bu? Tanya staf Dinas Kesehatan. Namun mendengar pertanyaan itu, Ningsih Tinampi justru terlihat panik dan kelabakan menjawab. Alih-alih langsung menjawab, Ningsih Tinampi justru sempat melongo seraya terkejut. Menjelaskan kembali pertanyaannya, staf wanita itu pun mengaku penasaran dengan asal-muasal ilmu yang dimiliki Ningsih Tinampi. Sebab biasanya seseorang yang mempunyai ilmu gaib itu berasal dari keturunan atau belajar. Karena saya di pendidikan, biasanya ini termasuk misalnya dari neneknya atau omnya, dari keturun-temurunnya.
Nah, ibu ini dari siapa ilmunya? Tanya staf wanita itu lagi. Usai berpikir beberapa detik, Ning Siti Nampi pun akhirnya mengurai jawabannya. Diakui Ning Siti Nampi, ia bingung jika ditanya sumber ilmunya itu. Karena diakui Ning Siti Nampi, ia tidak pernah belajar ilmu pengobatan alternatif. Kalau saya sendiri bingung ya jawabnya. Karena saya juga tidak belajar, saya tidak minta uang saya, pekerjaannya dulu juga bukan mengobati, kata Ning Siti Nampi. Lebih lanjut, Ning Siti Nampi juga mengaku bahwa ilmu yang ia punya berasal dari ujian yang ia terima sejak kecil. Sejak dulu, Ning Siti Nampi memang sering mendapatkan mimpi dan insting untuk membantu orang lain. Berdasarkan ujian yang saya terima, ujian berat yang saya terima, mulai kecil sampai tua, wallahu alam. Akhirnya saya seringkali, bukan mimpi saja, itu memang selalu harus saya jalankan, membantu orang, imbuh Ning Siti Nampi. Perihal keturunan, Ning Siti Nampi mengaku tidak ada keluarganya yang bisa mengobati orang lain seperti dirinya. Saya nggak belajar, soal keturunan saya tidak tahu, keluarga tidak ada sama sekali yang bisa mengobati, ucapnya. Dalam penjelasannya itu, Ning Siti Nampi pun mengungkapkan apa pekerjaan awalnya, yakni sebelum ia menjadi praktisi pengobatan alternatif. Diakui Ning Siti Nampi, ia dulu pernah jadi pegawai di sebuah perusahaan. Tak hanya itu, Ning Siti Nampi juga pernah menjalani usaha catering. Saya pegawai perusahaan bagian listrik di Sampurna. Saya juga catering, saya masuk koperasi demi koperasi. Saya tidak punya niat untuk mengobati sama sekali, pungkas Ning Siti Nampi. Awalnya suami selingkuh. Ning Siti Nampi sebelumnya pernah menceritakan ini awal kemampuannya. Bermula saat suaminya selingkuh, pengobatan alternatif yang dilakukan Ning Siti Nampi mendadak viral. Bahkan netizen yang membicarakan pengobatan alternatif yang ada di Usun Lebaksari, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Apalagi ia juga memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan pengobatan yang jadi viral. Ia, Ning Siti Nampi, mulai dikenal masyarakat usai videonya saat mengobati pasien diunggah di akun YouTube pribadinya. Dikutip dari Grid ID, subscribe-nya sudah mencapai 1,3 jutaan akun. Bahkan Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.